Satgas setelah ketahuan, misalnya kawan-kawan kita tega nggak Anda mengungkapnya gitu aja. Begitu lihat ini, oh kawan, ini kawan, di sini kawan, oh sama semuanya. Ternyata maling semua. Oke sobat apa kabar, bertemu lagi di program Mabar. Itu kita ngomongin apa aja di apahabar.com. Dan pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih sebenarnya. Beliau adalah salah satu tokoh dari masyarakat Kalsel yang memang cukup terkenal ya. Jadi cukup aktif untuk mengkritisi apapun itu kebijakan-kebijakan yang mungkin berdampak luas terhadap masyarakat. Oke, Pak Anang, selamat datang di apahabar.com. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih pada kesempatan ini kita bisa ngobrol kembali. Ini yang pertama atau yang Ini pertama. Oh, ini pertama ya. Iya. Oh, ini harus berkesan ya, Om. Amin. Nah, ini kita pada topik kali ini kita mau ngebahas tentang hal yang sebenarnya banyak di highlight ya sama media-media belakangan ini, utamanya dalam 2-3 hari terakhir tuh terkait dengan ada yang nyebutnya sebagai gembong narkoba asal Banjar. Iya. Terus ada juga yang nyebutnya sebagai Freddy dari Golden Triangle yang ada di Sungai Mekong Thailand gitu. Nah, yang terbaru kan yang sempat bikin heboh juga itu kan adalah penyegelan ya. Yeah. Jadi sejumlah asetnya dari Freddy Pratama ini itu disegel sama polisi itu, Om, gitu. Nah, sebenarnya itu kan lokasinya di Banjarmasin gitu. Nah, kalau nggak salah itu lokasinya nggak terlalu jauh dari. Tidak jauh. Itu kan ada Jalan Haji Jok Mentaya, Tokoh Pes, di sebelahnya Jalan Haji Anang Adenansi. Itu ayah saya almarhum. Oh, iya, gitu. jadi satu jalan. Satu jalan ya. Iya. Nah, itu kalau selama ini sebenarnya kenal nggak sih dengan sosok si Freddy atau Miming ini? Nah, saya karena ini sudah terlalu lama ya, karena kan biasanya kan sebelum di Shanghai itu kan Miming ini kan di kalau tidak salah itu Arya Barito Hotel dulu. Oh, oke. Itu nama hotelnya. Hotel Barito dulu. Biasa saya ketemu di situ. Tapi bukan ketemu Mimingnya, apakah dia orang yang itu, cuma kalau saya ngobrol dengan orang tuanya mungkin di sana gitu. Oke. Tapi kalau sama masyarakat di sana sebenarnya kenal? Tidak tahu saya. Tidak ya, tidak terlalu ini ya, familiar ya dengan sosok itu ya. Gitu. Nah, kalau dari pengamatan Pak Anang sendiri tuh sebenarnya ada yang janggal nggak sih dengan bisnisnya si Freddy ini ketika dia bikin Royal Palace dan aset-aset yang lain itu? Jadi sebenarnya kalau soal janggal itu semua bisnis itu sebenarnya memasuki kepada kejanggalan, termasuk pejabat gitu. Nah, kenapa saya bilang kejanggalan? Karena ada orang yang tiba-tiba kaya raya, tapi sumber daripada kekayaan itu tidak jelas. Nah, ini yang menyebabkan maka kenapa kemarin itu penyitaan atau penyegelan aset-aset itu adalah di dalam rangka TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, artinya uang dari narkoba lalu dicuci lah ke berupa aset-aset. Nah, itu sebenarnya kuncinya itu semuanya itu pada korupsi sebenarnya. Artinya pada pembatasan transaksi tunai gitu, sehingga orang gampang menyembunyikan aset, gampang membelanjakannya, gampang mendapatkan gampang. Nah, harusnya kalau narkoba ini ingin termasuk diantaranya diberantas, maka kuncinya itu haruslah dengan tadi undang-undang pembatasan transaksi tunai, sehingga tidak ada lagi cash money yang beredar di masyarakat. Itu yang menyebabkan TPPU itu terjadi. Karena apa? Dia kan membelanjakan uang itu dengan cash, bukan dengan transfer. Nah, beda dengan transaksi tunai adalah dari mana uang didapatkan, untuk kemana dibelanjakan, kepada siapa itu diberikan. Itu kuncinya. Nah, kalau itu bisa kita mainkan, artinya dewan itu quote and quote waras di dalam berpikir, itu sebenarnya kita bisa eliminir yang namanya narkoba, yang namanya korupsi, namanya TPPU. Nah, kalau masih ingat dengan 349 triliun yang diungkap Pak Mahfud, Sri Mulyani, sekarang kemana itu menguapnya? Tanyakan kepada Pak Mahfud, tanyakan kepada Sri Mulyani. Karena orang di dalam itu juga adalah orang-orang yang kemungkinan terlibat di dalam rangka pencucian uang. Karena fungsi daripada TPPU dengan PPATK itu kan ngintip punya orang. Ada aliran dana diintip. Kalau kawannya kan mungkin saja dibiarkan gitu. Itu yang menjadi soal kita ini sebenarnya. Sehingga narkoba itu menjadi masif, dan yang harus digarisbawahi adalah pemasaran narkoba diawali dengan gratis. Itu yang saya ketahui. Termasuk di Banjarmasin. Di Banjarmasin.
Karena gratis apa? Karena orang yang dirusak adalah otaknya. Jadi pertama itu orang diberi gratis dulu, diberi sangat murah. Begitu ketergantungan baru harga dinaikkan. Nah itu dan tidak mungkin kalau tidak melibatkan oknum, tidak mungkin. Pasti ada oknum yang terlibat. Jadi kemarin misalnya saya ambil contoh, ada penggerebekan narkoba di jalan raya di Jakarta, di dalam mobil box gitu. Itu digerebek di tengah jalan raya yang penduduknya bukan penduduk, lalu lintasnya padat, digerebek di sana. Lalu maksud dan tujuannya itu seperti apa gitu? Sedangkan dia diikuti puluhan orang bersenjata, tiba-tiba digerebek di jalan yang begitu padat. Jadi apakah kemungkinan 1 tertangkap 10 yang lolos gitu? Itu yang memungkinkan. Kalau diburu sudah banyak orang kan tentunya tidak menangkap di tengah jalan gitu. Iya. Itu analisis kenapa narkoba itu tidak pernah berhenti. Apalagi garis pantai kita luas, seharusnya inilah yang dijaga karena kan semua masuk lewat laut yang terbanyak. Nah ini kalau balik lagi nih kita Pak ke Freddy ini sendiri kan. Nah ini sebenarnya kalau menurut Pak Anang sendiri tuh udah bisa diprediksi nggak kalau si tokoh ini tiba-tiba menjadi tokoh yang yang global kayak gitu, si Freddy ini sendiri gitu. Karena atau jangan-jangan sebenarnya dia hanya sebagai asalnya dari Banjarmasin tapi lebih banyak di luar Banjarmasin. Ini kan beberapa kali dari Banjarmasin ini udah ketangkap yang besar gitu. Oh pemain besar banyak pemain juga besar, berarti ya. Kemarin ada yang tertangkap kan dari Banjarmasin juga. Nah ini cuma saya lupa namanya. Jadi ini memang mungkin pasar dia terbesar satu. Kedua pintu masuknya juga mungkin lebih mudah gitu karena kan banyak sekali pesisir laut gitu. Itu yang bahaya gitu. Nah, ini narkoba ini sudah bukan lagi sebagai katakanlah konsumsi tapi ada gerakan masif yang memang kita harus waspada, ini menghancurkan satu generasi bangsa. Oke, kalau misalnya diperluas itu seperti apa sih sebenarnya kondisi Kalimantan Selatan tuh sehingga bisa jadi pintu masuk buat narkoba melalui laut itu, Pan? Ya kondisinya kan memang pertama ada kebutuhan, otomatis kan narkoba itu menjadi pilihan gitu bagi mereka, quote and quote. Yang kedua adalah narkoba itu adalah bagi mereka menyenangkan. Nah yang ketiga begitu ketergantungan maka itu celaka sudah semuanya. Nah itu jadi kan ini sebenarnya kalau dilihat kepada keseluruhan itu tidak hanya menyangkut peranan daripada masyarakat tapi juga peranan daripada para alim ulama. Gitu. Nah, jadi kalau para alim ulama, pemuka agama yang terlalu banyak menempel dengan pejabat ya itu susah nantinya. Kalau di Kalsel sendiri di Banjarmasin sendiri secara khusus gitu seperti apa emang? Narkoba ini udah kayak nggak dianggap kah atau? Ya karena itu dianggap biasa gitu bagi mereka. Jadi yang memiliki kemampuan meningkat, yang tidak memiliki kemampuan dia pakai gadok gitu. Gajah duduk itu alkohol dicampur dengan minuman-minuman dia. Nah itu akan ada tingkat frustasi masyarakat, ada tingkat ketidakpercayaan. Lalu dia merasa lebih hebat dari orang lain karena dia bisa menggunakan itu. Walaupun itu negatif kan orang yang mabok-mabok itu kan lebih kepada artinya dia merasa lebih berani daripada orang lain walaupun itu salah gitu. Nah ini memang mata rantai yang sangat panjang. Tapi kalau untuk narkoba dan lain-lain itu saya tetap pada kuncinya adalah pada korupsi. Pada penggunaan uangnya. Maka dari itu, transaksinya itu. Maka dari itu ketika uang itu didapatkan oleh mereka, maka mereka cucilah di berbagai tempat untuk menyamarkan itu. Nah padahal harusnya itu tadi, saya tetap berprinsip kalau Republik ini ingin baik. Jadi kita tidak hanya ansih bicara tentang narkoba, tapi bagaimana membatasi transaksi itu satu. Kedua, undang-undang tentang pendaftaran, pencatatan dan pelepasan aset ini dalam satu kelembagaan. Jadi tidak ada orang yang titip nama orang lain. Nah, jadi kalau orang punya aset nama dia sendiri, kalau dia melepas harus ada jelas, pembelinya harus ada jelas. Nah, kalau sekarang kan semuanya kan berpotensi untuk menjadi maling. Karena peluangnya ada. Peluangnya ada. Siapapun berpotensi kalau masuk di kekuasaan, tidak di kekuasaan pun berpotensi menjadi maling. Banyak artis yang membeli mobil atas nama orang lain hanya karena menghindari pajak. Itu kan potensi maling juga, menyamarkan hartanya dengan orang lain. Tapi dengan pembatasan transaksi tunai, dengan pencatatan, pelepasan, pendaftaran aset menjadi satu paket, di samping undang-undang beban pembuktian terbalik, maka itu akan mengunci semua orang. Orang akan beradab. Oke, kalau misalnya kita mau masuk ke situ, Pak Anang, maksudnya sejauh ini sebenarnya itu usulan itu udah wacana itu sebenarnya udah cukup ada atau sebenarnya ini menjadi wacana yang baru? 20 tahun yang telah lewat kalau saya tidak salah, Pak M. Yunus ketika Ketua PPATK itu sudah mengusulkan RUU tentang pembatasan transaksi tunai, tapi tidak pernah digubris oleh DPR. Nah terakhir adalah Bambang Pacul, kadernya PDIP yang mengatakan kan mungkin tahu semua,
kalau misalnya katanya pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, ini Korea dia kan mengistilahkan anggota DPR Korea nggak bisa bergerak katanya. Nah itu dia menyadari bahwasanya kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai ini diundangkan, maka ini akan membuat orang beradab, membuat terkunci semuanya. Nah saya berharap mahasiswa yang demo-demo, yang rencana tanggal 20 Oktober itu demo, itu harusnya fokus tentang korupsi gitu. Memaksa korupsi itu harus diberantas. Karena kalau orang tidak bisa korupsi, orang nggak bakalan minat jadi anggota DPR terlalu besar, nyogok nggak bakalan minat. Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan hak orang lain itu, termasuk siapapun. Ini kalau pengusaha dia akan beradab, dia tidak akan memanipulasi misalnya pajaknya, tidak memanipulasi barangnya, karena uang itu sudah tidak ada lagi tempat beredarnya. Nah ini kan dengan tidak ada pembatasan transaksi tunai, maka semua ini kan menjadi quote and quote saya bilang menjadi maling gitu. Termasuk dalam pencetakan uang di BI yang 3, sekian triliun setiap tahun. Uang rusak. Itu dicetak terus uang rusak. Jadi uang yang rusak, seharusnya uang rusak itu dibebankan kepada pemakai agar membangun sebuah disiplin gitu. Tapi kan tiap tahun cetak terus. Nah, itu kan bagian daripada korupsi karena kesempatannya ada. Nah, korupsi inilah yang sangat membahayakan kita sebenarnya. Kuncinya di sana. Jadi kalau teriak mahasiswa 20 Oktober misalnya tuntutan A, B, C, D tapi korupsinya tidak diberantas, tidak akan pernah ada keadilan sosial bagi masyarakat. Panang, ini mungkin nggak ya kalau misalnya ada anggapan yang menyebut bahwa ini korupsi ini sebagai sebuah entitas yang sendiri, sementara korupsi itu entitas yang sendiri lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pemaparannya Pak Anang tadi itu kan sebenarnya ada korelasi ya, ada benang merah kan, dan harusnya ini yang dilihat secara komprehensif lah, seperti itu. Nah, mungkinkah itu yang menjadi kenapa orang ngerasa bahwa kalau narkoba ya narkoba aja lah? Nggak bisa karena narkoba kan ujungnya kan duit. Orang bisa memasarkan narkoba, bisa membeli, bisa menggunakan uangnya dengan TPPU kan duit. Nah itu kan korupsi. Artinya mengkorup apa yang seharusnya tidak dilakukan itu akan mengunci semua. Itu bedanya. Kalau entitasnya korupsi misalnya karena pejabat tidak bisa. Karena pejabat bisa jual apa jabatan gitu, artinya menaikkan kepala-kepala dinas. Lalu ada proyek dia bikin yang nggak karuan proyeknya. Bisa dapat duit. Ingat kalau saya harus sebut misalnya proyek tentang food estate yang saya bilang dengan food is dead. Nah, itu kan 1,5 triliun. Sekarang apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu? Ayo, 1,5 triliun. Harusnya itu bisa jadi dalil buat korupsi ya? Itu harusnya bisa. Nah, jadi kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai itu diundangkan, maka duit alur sejak proyek itu diluncurkan, itu duit itu terkunci. Terkunci sudah. Pajak akan bisa disasar karena akan ketahuan siapa memiliki apa. Nah, kedua zakat juga bisa disasar. Orang kaya kan bisa disasar, zakatnya 2,5% itu bisa dipaksa. Nah, kalau sekarang kan contoh-contoh artis itu atau pengacara tiba-tiba bayarnya besar, tiba-tiba kaya. Itu kan ada yang bagian daripada pencucian uang. Seolah-olah membela clean dengan padahal kan ada ketidakwajaran di dalam harga pembelaan itu. Itu banyak terjadi. Nah, kalau misalnya mungkin ini nggak sih yang jadi faktor kenapa banyak orang bilang bahwa Indonesia itu jadi surganya narkoba, karena sebenarnya selain karena pasarnya juga besar, ternyata regulasinya tidak rigid untuk membatasi transaksi segala macam yang tadi itu kan, termasuk perampasan aset, pembuktian terbalik juga seperti itu. Kalau menurut Panang? Iya, narkoba itu karena itu tadi, karena pertama dia memasarkannya itu dengan kebanyakan nih yang saya tahu ya, saya dapat info itu gratis. Pertama itu untuk menjebak seseorang itu disuruh gitu aja, ayo pakai enak. Panang pernah? Saya tidak pernah, tidak bakalan menyentuh yang seperti itu. Nah, jadi itu yang saya ketahui, informasi seperti itu yang saya ketahui. Nah, nanti begitu orang terjerat, maka itu akan menjadi besar. Nah, lalu dia akan menjadi besar, akhirnya apa? Orang ketergantungan. Ini kan soal ketergantungan. Nah, begitu ketergantungan, maka itu pasar bagi mereka. Nah, itu pasar bagi mereka. Jadi ini persoalannya kalau misalnya ada pedagang, misalnya anggap saja pedagang narkoba, tapi dia sudah tidak bisa menggunakan uangnya lagi kemana-mana, itu gimana? Ini kan persoalan menggunakan uang tadi. Nah, contohnya dengan Freddy tadi, yang miming orang Kalimantan Selatan tadi, dia kan menyamarkan hartanya ke mana-mana, termasuk ke hotel, ke rumah makan, termasuk yang disita di Kalimantan Tengah. Ada banyak di Hotel Armani apa itu? Ada beberapa. 30-an itulah. Nah, itu kan artinya uang yang dia dapat dengan haram, dia legalkan ke dalam suatu wadah apapun namanya. Untuk usaha ya. Untuk usaha. Nah, padahal kan sumber asalnya ini harus diketahui. Di situ bedanya pembatasan transaksi tunai dengan
rampasan aset atau dengan TPPU atau PPATK. Nah, karena ini awal daripada mengetahui orang berapa yang harus didapatnya dari usahanya. Lalu kalau dia membelanjakannya kemana, lalu ketiga kepada siapa. Nah kalau ini sumbernya tidak jelas, misalnya saya orang kere gitu, misalnya tiba-tiba saya membeli harta bisa 1 miliar, saya harus membuktikan saya dapat gaji dari mana, 1 miliar sumbernya. Nah ini yang bahaya buat Indonesia, termasuk terus terang saja, saya lama mengamati FIK, Pantai Indah Kapuk. Itu karena kita tidak memiliki regulasi tentang pembatasan transaksi tunai, mungkin saja ekspansi luar yang dibiayai negara atau dibiayai orang lain itu menempatkan penduduknya di sana. Itu jangan heran. Karena apa? Sumber asal duitnya itu kita tidak tahu siapa yang ada di sana. Nah, itu kalau pembatasan transaksi tunai itu sumber asal harus terlihat. Harus tahu ya. Harus tahu. Jadi kalau artis tiba-tiba ada perempuan kaya raya, artisnya dia juga harus tahu dari mana sumber kaya rayanya. Nggak ada acting, nggak ada film, nggak ada sinetron, kayaknya bukan main, tapi itu dianggap biasa oleh negara. Ini yang rusaknya negara ini. Ini yang rusak, pemimpin rusak. Itu basic banget ya Pak ya, maksudnya kerangka berpikirnya ya. Itu kerangka berpikirnya seperti itu. Tidak bisa, kalau tidak seperti itu jangan pernah harap ada keadilan sosial yang didengungkan oleh Pak Anies. Saya udah bicara dengan Pak Anies menyampaikan bahwasanya harus ada kesetaraan, harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin akan terjadi kalau korupsi tidak diberantas, tidak akan mungkin. Bagaimana keadilan bisa lahir? Bagaimana Anda bisa setara dengan saya misalnya? Kita berdua bisa setara. Nggak mungkin kalau misalnya asal saya duit dari haram ini bisa saya gunakan kemana-mana, sedangkan sampean tidak bisa menggunakannya. Nah tapi ketika sumbernya terlihat, maka orang akan setara. Benar Pak. Oke Pak, kita balik lagi ke masalah kasusnya Freddy tadi ini kan. Nah ini kan sebenarnya Freddy ini bukan orang baru lah ya di Kalsel gitu. Nah informasi terakhir itu kan menyebutkan bahwa si bapaknya juga kan kalau nggak salah ikut ditahan dan aset-asetnya pada disita gitu. Artinya kan ada peran keluarga juga di sini gitu. Nah kalau sepengamatan Pak Anang sendiri, kalau orang tuanya itu kenal nggak sih sebenarnya? Saya ini memang lama di Banjar ya, cuman kalau melihat orangnya saya mungkin tahu gitu. Tapi kalau nama saya tidak tahu, karena nama orang itu kan ada nama Cinanya, kadang-kadang ada panggilan biasanya gitu. Tapi kalau orang-orang Banjar juga, karena saya di sana ya mungkin kalau ketemu pasti tahu gitu. Ya, karena kita aktivis lama juga. Siap. Kalau untuk keterlibatan orang terdekat dalam mengelola bisnis cuci. Nah, di sini nah, maka dari itu di sini bedanya. Kalau transaksi tunai itu ada, kita tidak akan berani nerima uang orang lain karena itu pidana. Itu bedanya. Tiba-tiba you nitipkan dengan saya tidak akan berani karena apa yang tidak saya dapat itu adalah tindakan pidana. Jadi yang menerimanya pidana, yang dititipkan pun pidana. Kalau sekarang kan banyak sekali orang titip nama orang lain. Harta-harta di Bali itu banyak nama orang lain ketika 98. Ketika kerusuhan 98 banyak diatasnamakan orang-orang lain. Orang-orang lokal, orang lain. Nah, lalu di backup lagi dengan pernyataan bahwasanya orang lokal ini memiliki hutang agar aset ini bisa terjaga. Biar masuk lah ya logika. Biar masuk logikanya. Tapi kan kalau pembatasan transaksi tunai, mana orang nggak ada pekerjaan bisa ngutang sampai ratusan miliar. Nah, itu kerangka berpikirnya. Karenanya saya menyesalkan ketika Pak Mahfud mendorong itu di Dewan, terlontar bahwasanya pembatasan transaksi tunai yang diundangkan, Pak Mahfud hanya stop sampai di situ. Mestinya kalau konsisten itu lawan terus. Kalau perlu harus mundur daripada jabatan, atau mati juga dia nantinya. Buat apa bertahan di pemerintahan seperti ini? Bahkan informasi yang terakhir kan dia bentuk satgas itu Pak untuk mengungkap yang. Ya satgas setelah ketahuan, misalnya kawan-kawan kita tega nggak Anda mengungkapnya gitu aja. Begitu lihat ini kawan, ini kawan, di sini kawan, sama semuanya. Ternyata maling semua. Nggak mungkin, pasti nah tapi itulah kalau kita kunci dengan undang-undang pembatasan transaksi tunai, ini kita mendisiplinkan diri dunia dan akhirat, saya nyebutnya selalu begitu. Tapi orang lain nggak nganggap seperti itu Pak, gimana itu? Berarti orang itu gila, artinya dia mau korupsi. Kalau orang tidak menganggap pembatasan transaksi tunai itu harus diundangkan, berarti ada potensi dia untuk korupsi. Kalau kita tidak memiliki potensi untuk korupsi dan memang untuk mengabdi kepada masyarakat, itu harus dilakukan. Maka itu kalau saya misalnya takdirnya sampai di Dewan nantinya, ini yang pertama saya bicarakan. Artinya sebelum saya mati, kalau misalnya 5 tahun bertahan, 5 tahun akan saya bicarakan itu. Kalau Bapak sendirian? Jangan pernah takut sendiri. Itu. Karena kebenaran itu tidak lahir daripada banyak orang. Saya selalu berprinsip begitu. Kebenaran tidak lahir dari banyak orang, tapi sejauh mana kelurusan dan kekuatan kita dalam berjuang. Itu yang membukakan hati mata seseorang. Artinya orang bisa ngelihat ya bahwa orang melihat kelurusan, dan kelurusan ini kalau kita meyakini agama, pintu langit itu terbuka.
makhluk itu bukan manusia, jin dan manusia. Itu yang akan membukakan orang. Tapi kalau kita kotor, misalnya niat kita tidak baik, bagaimana keyakinan itu bisa tumbuh? Misalnya saya kotor atau Anda kotor, lalu saya mau membicarakan Anda, sedangkan yang mahajat paha penguasa udah tahu di dalam diri ini kotor. Paling-paling kata setan itu sama aja kelakuan sama saya gitu. Jadi jangan digubris gitu aja. Jadi saya masih berprinsip jangan pernah berpikir sedikit orang itu justru kalah gitu. Itu prinsipnya. Pak Anang, kan ada info yang terbaru ya yang cukup mengagetkan kita juga ya. Maksudnya itu dari BNN menyebut bahwa Banjarmasin itu ternyata masuk 10 kota teratas di Indonesia yang sebenarnya tempat peredaran narkobanya paling tinggi. Nah, jadi akhirnya orang beranggapan bahwa sangat mungkin ketika si Miming ini juga punya peran atau andil cukup besar di situ gitu loh. Artinya kan Banjarmasin yang sebenarnya itu jauh dari radar, dari radar apalagi ibu kota gitu ya. Dengan adanya data itu jadi makin klop ini. Kalau Bapak ngelihatnya seperti apa itu? Iya, maka dari itu jadi kan Banjar ini kan memalukan sebenarnya bagi Kalimantan Selatan khususnya. Nah, sebelumnya juga memalukan juga tentang nikel kan 5,1 juta ton ekspor liar dari Kalimantan Selatan. Ditambah dengan narkoba lagi ini udah Kalsel ini singkatannya yang kalah selalu ini udah pas ini udah kayaknya. Udah kalah selalu ini sudah Kalsel ini memalukan, memilukan, tapi ketika memalukan dan memilukan lalu masyarakatnya misalnya cenderung ke narkoba, itu kembali ke pemimpinnya. Sejauh mana kepemimpinan lokal itu serius di dalam rangka menangani narkoba. Nah, kalau pengamatan Pak Anang seperti apa sih sebenarnya? Saya tidak melihat terlalu serius gitu. Oh iya? Iya. Karena ada yang malah yang dilindungi dalam rangka miras misalnya. Itu ada backup tersendiri daripada aparat yang beredar gitu. Bahwasanya backup tentang perlindungan terhadap peredaran seperti itu. Jadi peredaran narkoba itu tidak mungkin tanpa melibatkan oknum gitu. Ya, tidak mungkin. Nah, maka dari itu kenapa undang-undang pembatasan transaksi tunai ini kembali ya kaitannya itu menjadi penting karena nanti gini, kalau ada aparat tiba-tiba kaya raya, ada gubernur tiba-tiba kaya raya yang harusnya ini mengawasi gitu. Ini kan ketahuan dari mana asal duitnya. Iya. Tapi kan kalau untuk kasus yang sekarang ini kan orang nggak bisa melakukan itu, Pak, karena nggak ada mekanismenya. Iya, nggak bisa, kan? makanya itu nggak ada mekanismenya. Iya. Nah, ini kan karena mekanismenya tidak ada, maka ini terus berkembang subur gitu. Kejahatan akan berkembang subur, invasi luar negeri akan berkembang subur dengan berbagai cara karena kan luar negeri bisa membiayai, karena dia bisa beli apa saja di Indonesia dengan uang mereka dengan tujuan tertentu. Nah, itu bedanya. Maka dari itu kenapa pembatasan transaksi tunai itu sangat ditakutkan bagi orang-orang korupsi, orang-orang calon koruptor ini. Jadi itu sangat menakutkan bagi Pak, mereka. Kalau untuk kontrol sosial sendiri menurut Bapak seberapa efektif, Pak? Karena kan selama ini kayaknya cuma Bapak doang nih dari Kalsel yang... Kalau kontrol sosial terhadap narkoba yang saya ketahui itu orang lebih banyak segan. Karena ini akan berhadapan orang ke orang. Kalau ada di satu komunitas tertentu misalnya, kita ingin melaporkan narkoba, orang juga apakah ini akan ditanggapi gitu. Apakah ini ditindaklanjuti. Nah, kalau tidak maka dia akan jadi korban di tempat itu. Itu yang paling mendasar gitu untuk sebuah komunitas ketika mereka ingin ikut terlibat aktif. Nah, seandainya misalnya aparat itu responnya cepat, melindungi pelapor cepat, mungkin itu akan lebih cepat untuk menghandle-nya. Nah, peredaran ini kan ada di klub-klub malam. Nah, itu juga yang harus diawasi. Kalau Pak Anang sendiri selama ini tuh apa aja yang pernah Pak Anang lakukan supaya isu tentang darurat narkoba di Kalsel ini bisa jadi perhatian gitu? Ya, sementara ini kan kita tidak bisa terlalu berharap banyak gitu. Bahwasanya isu-isu seperti ini kita bisa angkat atau bisa selesaikan. Karena ini kan permainan di bawah, orang bilang kan di bawah permukaan gitu, permain di bawah permukaan gitu. Jadi ini memang agak berat gitu karena memang harus utamanya ya seperti itu. Ini kan karena orang ini kan misalnya ada aparat menyalahgunakan kewenangannya lalu dapat sesuatu misalnya oknumnya. Itu kan semuanya kan menyangkut duit. Nah, ini yang menarik itu duit itu menyangkut. Berarti ada yang nge-backingin dong nih Pak berarti ya sebenarnya. Pasti. Kita tidak bisa menyebut siapa tapi pasti ada backing yang kuat, pasti, yang ya? tahu. Saya meyakini itu ada. Cuma saya tidak menyebut misalnya lalu memastikan, tidak mungkin peredaran itu begitu besar, begitu masif,
lalu bisa lolos begitu aja di lapangan gitu. Kalau memang ingin diberantas satu. Kedua, kalau misalnya menangkap orang itu jangan yang ecek-ecek gitu. Nanti kan bandarnya selalu kecil, lepas. Yang kecil kan ditangkap atau yang ada ditembak gitu mati. Iya. Nggak ketahuan ini. Nggak ketahuan. Jadi kalau ada seseorang misalnya menembak seseorang gitu ya, menembak dalam rangka penindakan, itu juga hal-hal yang dipertanyakan. Karena penembakan itu bukan berarti melakukan eksekusi terhadap penyelesaian persoalan, bisa menutupi persoalan agar tidak berkembang luas gitu. Ya. Itu bisa terjadi. Nah, itu lebih banyak seperti itu agar tidak terjadi. Dan bahkan kan ada pemukulan berapa kali yang meninggal kasus narkoba, kemarin juga diangkat oleh Apa Habar. Nah, ternyata kan saya aktif di sana. Nah, sebenarnya itu kasus bisa diangkat, tapi keluarganya kan tidak mau. Keluarganya tidak, karena takut ini. Karena takut tekanan, takut macam-macam. Padahal jelas bahwasannya kematiannya itu adalah bukan kematian yang wajar. Artinya ada tindakan represif terhadap orang itu, padahal dia hanya sebagai pemakai lah, katakanlah seperti itu. Tapi kan pemakai-pemakai ini kan bisa disiasati dengan gram-gram yang kecil nantinya. Kan banyak orang yang terlibat gitu. Makanya itu undang-undang narkoba tuh harus restrict, harus banyak persoalan kita sebenarnya yang memang sudah carut-marut seperti ini. Nggak bisa negara ini terus terang saja, negara ini rusak. Orang-orang kaya dibawa ke pemulihan, itu kan negara semua yang membiayai. Mestinya undang-undang lapas ini juga harus dirubah. Artinya harus komprehensif. Komprehensif artinya kalau orang-orang kaya tertangkap narkoba, lalu rehabilitasi, itu tanggung biayanya semua oleh mereka, keluarganya. Mereka kan keluarga mampu, kecuali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, baru negara ambil alih. Kalau semuanya dimasukkan penjara, negara yang membiayai, ya seperti ini. Orang masuk penjara pikir makan juga jadi penjara. Itu stigma yang selalu di penjara makan juga jadinya. Nah, seharusnya keluarganya lah yang bertanggung jawab sehingga ada kontrol gitu. Jadi tidak lagi negara membiayai makan orang-orang di tahanan. Kecuali yang tidak memiliki kemampuan sama sekali, baru negara ambil alih. Kalau semuanya negara, orang kaya masuk rehab negara, itu ya rakyatnya sakit terus. Gak bakalan rakyat ini bisa baik gitu. Karena negara salah dalam mengurus rakyat ini, cara mengurusnya ini salah. Pak, kita balik lagi ke Freddy tadi, Pak. Ini pasca pengungkapan kasus ya TPPU lah ya kita nyebutnya itu. Kalau di Kalsel sendiri tuh seperti apa yang Bapak tangkap suasananya gitu? Orang Kalsel itu bukan saya mendiskreditkan. Sekarang bukan Kalsel aja, hampir orang tidak peduli dengan keadaan. Ketidakpedulian itu yaitu tadi, karena dia pikir hidup juga susah apalagi ngurusin orang lain gitu. Jadi masa bodoh. Nah, ke masa bodohan itulah yang sebenarnya membahayakan kita. Jadi masa bodoh itulah. Maka dari itu rakyat ini mesti disadarkan gitu untuk artinya ikut peduli. Kalau tidak peduli seperti ini, habis semua generasi kita ke depan ini udah habis. Nah, itu TPPU tadi termasuk. Kalau misalnya yang saya katakan undang-undang pembatasan transaksi tunai itu, pencatatan, pendaftaran, pelepasan aset, undang-undang beban pembuktian terbalik itu ada. Kita kalau ada melihat tetangga kaya raya, tiba-tiba kita bisa laporkan dari mana dia dapat uang. Iya. Karena ada dasar. Ada dasar korelasinya. Artinya orang tidak akan berani kaya kalau memang tidak kaya gitu. Kalau sekarang orang pamer kekayaan baru kerja beberapa bulan, ya pasti maling, sudah tidak ada, pasti udah. Pasti itu harusnya jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan. Kalau ini kan malah dijadiin. Nah, sekarang kan kekayaan itu kan mengambil dari orang lain pasti. Hak orang lain yang dirampas. Nah, untuk diri mereka, untuk kelompok mereka. Nah, maka itulah yang membuat mereka itu melenggang gitu. Dan uang-uang hasil seperti itu tidak akan beredar di masyarakat. Maka masyarakat akan terus sakit. Karena uang itu akan beredar tentunya paling tidak disimpan di luar negeri. Tapi di Indonesia tidak beredar lagi. Karena uang ini habis dari korupsi, dia bagaimana mengamankan itu untuk dirinya gitu. Itu yang menyebabkan ekonomi akan terus anjlok. Ya. Terus dengan fenomena Freddy ini sendiri, kalau Pak Anang tuh nggak terlalu kaget ya sebenarnya ya dengan pola-pola seperti itu ya. Kita sebenarnya tidak kaget seperti itu, karena kalau garis pantai gampang, semua orang gampang disogok, semua juga bisa masuk. Jadi tidak hanya cuma kebetulan Freddy ada di Kalimantan Selatan, mungkin Kalimantan Selatan ini dianggap agamis, nggak taunya kropos gitu akhirnya. Iya. Itu mungkin. Harusnya ini jadi membukakan mata semua orang termasuk pemerintah daerah Pak ya. Harusnya. Jadi harusnya ini mendorong orang untuk menjaga lingkungannya misalnya, atau pemerintah bikin program misalnya bagi siapa yang melaporkan adanya informasi itu dikasih duit. Iya, ada reward gitu. Pelapor pertama yang memberikan informasi dan ternyata informasi valid itu mesti dikasih hadiah. Mesti ada reward. Kalau tidak ada reward, tidak ada yang melapor karena orang nggak peduli. Ini mesti ada reward dalam mendorong sesuatu, mesti ada reward.
Jadi kalau masyarakat yang memberikan laporan bla 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 maka dapat hadiah gini. Jadi kita daripada memperbaiki lebih baik memberi gitu. Kalau memperbaiki kan lebih rusak. Kalau semua generasi rusak siapa lagi yang membangun nantinya? Kalau semua otaknya rusak. Artinya dengan slogan-slogan selama ini bahwa Kalsel tuh merupakan provinsi yang sangat agamis itu sebenarnya itu rapuh ya Pak? Rapuh ya. Rapuh itu kerapuhan itu bisa diukur pada saat pemilu. Ketika orang banyak makan suap itu berarti rapuh sekali dari lapisan. Iya. Cari aja daerah yang makan suap itu keimanannya rapuh. Oke Pak, kita balik lagi nih. Mumpung waktunya kita masih ada. Nah ini sebenarnya kalau menurut Pak Anang sendiri apa kira-kira solusi konkret yang mungkin bisa dilakukan lah oleh pemerintah daerah? Pertama tentunya adalah mengaktifkan lagi tentang tes urin. Wajib bagi semua kantor. Itu wajib, artinya terus secara kontinu itu salah satu untuk men-trackingnya. Kalau sekarang udah enggak ya? Jarang. Kalau udah dadakan aja kan sekarang itu kan wajib aja, tapi kan harga tentu dimurahi, jangan sampai itu jadi modus mencari duit nanti. Kedua itu tadi memberikan reward siapapun melapor. Nah, memberi ruang kepada masyarakat. Itu penting. Ya, kalau tidak susah. Nah, ketiga juga memberi ruang bahwasanya jaminan kepada aparat untuk merespon dengan cepat. Nah, ini kalau semuanya ini tidak kumulatif, memang repot gitu. Agak repot kita. Artinya ketika ada masyarakat yang ngelapor, si polisi yang ngerasa bahwa kayaknya ini diragukan informasinya. Iya, nah itu kan lambat responnya. Nanti salah-salah yang melapor yang kena. Yang jadi ini artinya dianggap memberikan laporan palsu. Pencemaran nama baik. Nah itu kan orang yang masyarakat yang nggak peduli, biarpun di samping mereka nggak terlalu peduli. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu cepat direspon. Mungkin nggak kalau hal itu disusun dalam bentuk perda gitu Pak? Itu akan lebih kuat nggak? Bisa sebenarnya nggak usah perda juga kalau gubernur, bupati, wali kotanya konsisten itu bisa dadakan gitu. Bisa ya? Bisa begitu. Jadi setiap sekolah apa di track, jangan men-tracking semua orang narkoba ini kelihatan kok. Kelihatan orang narkoba baik obat apa itu agak terlihat. Jadi yang dilihat-lihat itu nggak semua orang intelijen dari itu. Dari apanya Pak kelihatan? Macam-macam orang itu, dari ngomong, dari apanya pasti kelihatan. Pokoknya kalau yang ngomongnya ngawur. Ya pokoknya ya antara obat yang minum alkohol itu kelihatan semua. Ada perbedaan semua itu. Jadi kalau saya ada tuh Pak. Iya, jadi kalau intelijen itu ibaratnya kalau pemerintah itu kuat, tidak semua orang harus di-tracking nih. Begitu melihat di suatu kantor dia ada itu aja yang ditarik di semuanya. Dan pecat semuanya gitu baru agak disiplin. Tapi kalau nggak dipecat, ada yang narkoba nggak dipecat. Iya. Cuma sanksi administratif aja mestinya harus dipecat. Oke. Pak, ini terakhir lah ini kalau closing statement dari Bapak supaya Kalsel Banjarmasin itu bersih dari narkoba, apa ini Pak kira-kira kalau untuk Bapak? Ya kalau bersih sih nggak mungkin ya. Kalau bersih itu saya rasa sulit ya, karena namanya setan itu selalu terdepan gitu. Tugas setan itu adalah menggoda. Nah, tugas ulama lah menjaga moral bangsa. Nah, yang paling penting itu adalah kepada para pemuka agama. Itu tidak lagi bicara tentang surga dan neraka gitu. Dia harus juga sudah melihat keadaan di sekelilingnya. Nah, ketika ada keadaan di sekelilingnya, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu dia kedepankan lebih dulu daripada mengajak orang ke surga. Itu intinya. Tapi kalau semua orang mengajak orang ke surga, saya rasa surganya pun bisa pindah nanti. Itu poinnya bisa. Ya, karena surganya nggak nahan lagi gitu. Karena semua orang ngajak ke surga penuh nanti surganya. Jadi ini yang penting, yang saya lihat yang terlemah itu adalah memang pemuka agama tidak terlalu keras. Tidak menganggap itu sebagai hal yang krusial ya? Krusial dalam hal-hal mungkin kalau kena anaknya, kena keluarganya. Tapi kalau misalnya melihat fenomena yang ada, tidak terlalu bicara sangat keras. Gitu. Itu anunya. Cuma harapan saya itu tadi, kalau semua itu terkunci, saya tetap kembali kepada prinsip itu awal. Pak, ya itu gimana Pak, biar itu bisa goal Pak. Nah itu harapan saya, karena saya kemarin juga lihat statement mahasiswa yang menggebu-gebu gitu tentang bahwasanya negara ini rusak, negara ini pemimpinnya pembohong. Ya berbohongnya itu kawat dikunci dengan satu, ini desak lahirkan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Kedua, pendaftaran, pencatatan, pelepasan aset dalam satu kelembagaan. Ketiga, pembuktian terbalik. Keempat, ini harus pemutihan. Pemutihannya lebih kemana ini? Pemutihan ini semua aset-aset yang ada diputihkan saja. Kita diambil alih bukan dikembalikan silahkan dikembalikan kepada mereka. Kuasai secara sah. Karena kalau dibawa mereka ke luar negeri, Indonesia juga rugi. Karena hampir semua mayoritas itu hasil yang didapat itu tidak sah.
Jadi putihkan saja, tidak apa-apa juga kok, tinggal di dunia juga, kemana dia mau bawa. Putihkan saja. Kalau yang mau menyerahkan kepada negara misalnya separuh, ya silahkan. Tapi jangan dipaksa, biar putihkan saja. Agar ekonomi ini tumbuh, agar keberadaban itu tumbuh. Nah, adab itu bisa dengan cara dipaksa. Kejujuran itu harus dipaksa. Tidak bisa kejujuran itu lahir dengan ayat-ayat, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Ya, kejujuran itu harus dipaksa. Nah, bukti kejujuran itu bisa dipaksa, kenapa orang ke Singapura taat? Kenapa orang ke sana taat sekali, meludah tidak berani, merokok tidak berani, buang sampah tidak berani. Karena hukumnya dirasakan langsung. Kalau kita hukumannya, nanti di akhirat masih panjang juga katanya. Ada aja balasannya di akhirat. Nah, itu menunggu balasan di akhirat ini kapan? Iya kan? Nah, sekarang kalau dia rasakan balanya datang pada hari itu juga, hari ini misalnya buang sampah sembarang denda, dia merasa hari ini ada hukuman terhadap dirinya, itu baru. Nah, itu yang kejujuran yang harus dipaksa. Kalau kejujuran tidak dipaksa, maka tidak akan lahir yang namanya keberadaban. Adab itu tidak akan pernah lahir, karena adab itu bisa dipelajari. Termasuk yang disiplin, Pak ya? Ya, adab itu disiplin. Termasuk orang luar negeri memegang uang rapi, itu kan adab sebenarnya. Jadi tidak adab lalu dia merasa bertanggung jawab, kalau duit ini rusak maka nilainya kurang. Kalau kita rusak, bawa ke BI cetak 3 triliun, tukar di sana, dia yang menikmati setiap tahun. Itu omong kosong kalau memimpin negara seperti itu. Negara ini tidak bisa dipimpin seperti itu. Mendisiplinkan itu tidak hanya dari sekolah, tapi dari budaya, dari tradisi, dari kebiasaan setiap hari, lalu hukuman yang didapat itu langsung dirasakan. Kalau nunggu akhirat, orang kita itu jangankan yang halal, yang haram aja katanya susah dicari. itu persoalannya. Oke, Pak Anang, sangat menarik ya teman-teman sobat apa kabar. Itu tadi diskusi kita dengan Pak Anang Rosadi. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita highlight tadi terkait dengan pencatatan aset, perampasan, pembuktian terbalik, dan ini peran sebenarnya bukan hanya dari pemerintah, tapi termasuk kita semua alim ulama juga ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Anang sudah datang di studio Apa Kabar. Kita ketemu lagi nanti di dialog-dialog mabar berikutnya.